الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يا
الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق مالي من علوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني ولي الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما فريم أستاذي أستاذ حسين بكر الحبسي بانجل سيد الوالد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقام سيد الوالد أبي معلي بن عبد الرحمن
bin Ahmad As-Segaf, Ustaz Haji Fahri Razi bin Haji Sa'ad bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad bin Siti Lailah bin Haji Musa Diana Sari wa Jamsari wa ilaihi khususan almarhum Al-Ustaz Haji Umay Ja'far Sadiq bin Fulan, Ustaz Haji Fatani Muhyi bin Fulan, Al-Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Fulan, Ustaz Haji Faturin Raizin bin Fulan, Al-Ustaz Haji Nasir Bakti bin Fulan, Ustaz Haji Imam Darkasi Rawi bin Fulan wa usulihim wa burahim wa khususan ila ruh Bapak Haji Sudirman bin Fulan, Pak Haji Rusman Makmur bin Fulan, Bapak Haji Umar Maskuri bin Fulan, Pak Surasto bin Fulan, Pak Haji Ciptadi bin Fulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Fulan, Bapak Haji Martono bin Fulan, Bapak Haji Susdibio bin Fulan, Pak Haji Aris Komaris Andika bin Fulan, Bapak Haji Waluyo bin Fulan, almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Fulan, Bapak Haji Nurdin bin Fulan, Pak Haji Yatim Wakri bin Fulan. Dan kita baca Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan Allah maghfirah dalam kuburnya, Allah ampuni segala kesalahannya, wali jami'alil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamil lagwi wal juri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Iya. Habis ini banyak masalah. Ya, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irtafa'atil masajid syakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna biha bi kalamid dunya fatastaqbiluhal malaikatu fataqulu irji'i faqad bu'isna bihalakihim. Terus Cukup. lagi tanggung. Man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaduru bil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dzalika do'u fil masjidi. Terus man basata hasiran fil masjidi lam tazalil malaikatu astaghfiru lahu ma dzalikal hasiru fil masjidi. Ya, terus selesaikan terakhir. Man akhraja qadiratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allah ta'ala minal aqdami dhunubihi. La taj'alu masajidakum qad turuqi. Iya. Artinya, sesungguhnya para malaikat membenci kepada orang-orang yang bicara, ngobrol di dalam masjid dengan perkataan yang sia-sia dan dosa. Maksudnya ucapan batil dan yang condong dari yang benar. Artinya, sejelek-jelek tempat adalah pasar-pasarnya dan sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya. Artinya, apabila salah seorang dari kamu semua masuk masjid, maka jangan terus duduk sehingga ia salat 2 rakaat. Artinya, masjid-masjid itu akan lapor mengadukan
orang-orang yang ke masjid yang membicarakan keduniaan di dalam masjid, maka para malaikat akan menghadapinya seraya mengatakan, kembalilah kamu, kamilah yang benar-benar ditugasi untuk menghancurkan mereka itu. Artinya, barang siapa yang menyalakan lampu di dalam masjid sekitar apa yang melingkar pada mata, maka para malaikat tak henti-henti memohonkan ampun kepadanya selagi lampu itu masih menyala di masjid. Artinya, siapa yang membentangkan tikar di masjid, maka para malaikat tidak henti-henti memohonkan ampun kepadanya selagi tikar itu masih berada di dalam masjid. Barang siapa mengeluarkan kotoran dari masjid sekedar pantas dilihat mata, maka Allah Ta'ala mengeluarkan dari sebesar-besar dosa orang itu. Artinya, janganlah engkau jadikan masjid-masjid kamu semua seperti jalan-jalan. Ya. Wallahu a'lam. Tanggal berapa sekarang? 21 ya. 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi wal jur. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini, wabil khusus orang-orang tua yang kita muliakan dan saudara-saudara ibu-ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, diberikan kita pagi hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan Allah pelihara diri kita, keluarga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih membahas tentang keutamaan bangunan masjid. Nabi menyatakan, innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat itu yatakarrahuna. Ini yatakarrahuna ini bukan saja benci, tapi saling membenci. Jadi malaikat-malaikat saling membenci. Malaikat-malaikat itu banyak sekali jamaah sekalian. Ya, banyak sekali malaikat-malaikat. Ini Nabi mengabarkan bahwa makhluk yang Allah ciptakan itu sangat indah, sangat cakep, dan termasuk malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bantah malaikat, tidak pernah membantah dan nurut apa yang diperintah mereka. Dan dia ini adalah unsurnya cuma satu dari cahaya. Nabi mengabarkan tuh. Jadi Nabi mengabarkan, Nabi lihat malaikat-malaikat itu. Apa berita dari Nabi? Sesungguhnya malaikat-malaikat itu yatakarrahuna, saling membenci, saling gedek, saling benci. Kepada siapa yang mereka itu malah malaikat-malaikat membenci? Minal mutakallimina, orang yang suka pada ngobrol-ngobrol, bicara-bicara fil masjid, di dalam masjid. Ngobrol-ngobrol apa? Bi kalamil lagwi wal jur, dengan ucapan-ucapan yang sia-sia, bahkan ucapan-ucapan yang batil, yang condongnya itu hal yang tidak benar, omongan-omongan ghibah, omongan-omongan tentang masalah gosip, bicara-bicara kotor, bicara-bicara yang gak layak. Itu malaikat mencium harum tuh masjid, mereka benci. Ini rumah Allah jamaah sekalian. Rumah Allah ini rumah yang banyak disebut, dia berzikir, dia baca Quran, dia salat sunnah, dia itikaf. Sebetulnya begini tuh fungsinya kita. Innama ya'muru masajidallah. Apa terusannya?
Man amana billahi wa bil akhir, yang iman sama Allah, yang dia tahu nanti hari kiamat bakal dibalas kerjaan dia di masjid. Jadi benci malaikat yang selalu ngomong-ngomong soal dunia. Kalaupun memang itu masjid ada tempat untuk ngomong dunia, musyawarah, bicara politik, bicara masalah-masalah yang lain, itu orang dulu bilang ada emperan masjid spesial. Kayak kita nih, alhamdulillah, Bu Salam juga ngadakan acara-acara tertentu, ada musyawarah, ada bicara-bicara pernikahan, ada bicara masalah gimana ini renovasi masjid. Nah, pengurus dari dahulu menyiapkan ada tempat khusus bicara di sana, jangan di dalam sini. Apalagi yang prihatin dan enggak layak, bahkan benci kita manusia, bukan aja malaikat, di masjid dia ngerokok. Ya, dia ngerokok. Lebih lagi daripada rokok apa itu? Di dunia, di masjid itu ketawa-ketawa, terbahak-bahak gitu. Maka kadang-kadang mohon maaf ya, mubalik kita kadang-kadang begitu, berlebihan. Boleh-boleh aja, supaya jamaah jangan sampai itu jenuh, jangan ngantuk, ya kasih bumbu dikit aja dah, jangan banyak-banyak. Ini bulan Maulid nih diadakan di masjid, jadi itu masjid nggak ada wibawanya, sekali ketawa, masjid semua. Ya terbahak-bahak, apalagi orang-orang yang ngerti di masjid, terutama anak-anak. Bapak-bapaknya ketawa terbahak-bahak, anaknya apalagi, aduh. Saya lihat itu jamaah. Nah, kalau mau mengadakan acara yang ramai begitu, bagusan di luar masjid, pakai tenda, pakai podium, ya. Tabligh akbar, mau bicara serius, mau bicara bercanda, terserah dah. Kalau di masjid memang buat acara maulid, acara yang sifatnya itu nggak ada ucapan-ucapan yang sia-sia, apalagi ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang kita itu dengernya risih gitu, nyontoin ini perempuan, jangan. Itu malaikat gedeg, malaikat benci pembicara. Siapa yang bicara? Yang bicara itu yang sia-sia. Apa sih dimaksudnya ngomongnya? Gak ada manfaatnya. Ngomong apa dia tadi itu? Kedua, ngomongnya itu waljur, omongannya itu mohon maaf kotor gitu. Ya, tujuannya mungkin pembicara agar jamaah yang ada di masjid tertawa. Yang ngomong itu nggak ada faktanya. Kalau saya lihat, mohon maaf, pembicara kita, kalau Ustaz Abdul Somad bagus, sekalipun supaya jamaah itu jangan sampai jenuh, tapi pembicaraan yang dia bahas tentang jamaah supaya nggak jenuh, itu ketawanya tentang masalah yang bukan kotor. Ini kadang-kadang kotor. Apalagi ada ibu-ibu paling senang kalau bicaranya yang mohon maaf dah, ibu-ibu sekalian, mohon maaf, saya ceramah nih mau panjang mau pendek gitu jamaah. Saya ceramah mau panjang mau pendek, Bu, enakan mana Bu, panjang atau pendek Bu? Itu kalimat-kalimat keberes gitu. Panjang apa? Kemana tuh arahnya? Ya, ibu-ibu pasti jawabannya panjang itu. Nyontohin biar paham tuh gitu jamaah. Kalimat-kalimat itu tuh. Jadi malaikat sangat benci, gedeg. Ya, serius-serius banget juga ya, mungkin bukan jangan ya. Ya, kasihlah peluang dikit, kasih manisnya, sama juga minum jamu. Jangan pahit-pahit banget, sedikit aja dah manisnya. Kan kita kalau minum jamu, manisannya dikit dikasih, yang dari jahe sama apa namanya gula merah dikit, supaya jamaah melek lagi, serius lagi. Ini dari awal sampai akhir, subhanallah.
Saya ketemu sama beliau itu, ente bicara ente mau dagang gimana? Mau jadi lawak? Ya, kadang-kadang yang saya nggak demen, dia di tempat imam turu-turu teman dia udah merokok di sana. Iya, dia ngerokok. Salah satu di antaranya gedeg malaikat, sebel malaikat, benci malaikat. Siapa? Orang yang ngotori masjid dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Yang kedua, Nabi menyatakan syarrul biqa, sejelek-jelek, sejahat-jahatnya biqa, tempat sebidang tanah yang paling jelek. Nabi menilai aswaquha, pasar-pasarnya, pasar-pasar kaget, pasar-pasar tradisional, pasar-pasar mall, pasar-pasar modern. Paling jelek tempat sebidang bangunan itu pasar-pasarnya. Wa kharil biqa masajiduha, tapi sebaik-baiknya satu bidang tanah, luasnya sekian puluh hektar, bidang tanah itu masjid-masjidnya. Kenapa sebabnya? Ya kita tahu kan, pasar-pasar apa kan namanya pasar, tempat jual beli. Itu pasar pasti banyak sumber bohong nggak di situ. Pasar-pasar kita nih pagi ini kemana? Ke Klender, Rawamangun. Ibu-ibu yang nggak ngerti pakaian aurat. Dulu-dulu jamaah ya, dulu-dulu saya masih kecil, mungkin tahun-tahun 70-an. Masih ada dulu, tapi orang meninggal dunia. Itu yang ke pasar tuh laki-laki. Sini kalau jamaah tahu, dari rumahnya Pak Haji Ishak Hasibuan di belakang ada musola, namanya Pak Haji Harun. Dia ke pasar. Ke Haji Harun dia ke pasar. Biasa bawa tas, bawa ringging dan itu. Kalau di sana Tri Muara adalah mantunya Guru Marzuki, namanya Guru Wahab. Dia ke pasar. Ya, dia ke pasar. Orang-orang laki ke pasar. Kenapa? Kita tanya, kenapa laki-laki ke pasar? Jadi secara akal diterima juga. Sebab laki-laki ini diserahkan untuk ke pasar, pilih apa yang kalian ingin. Kalian bawa duit, belanja apa yang kita inginkan. Ninjo, bikin sayur asam. Jengkol, mungkin mau direndang. Mau beli tahu mungkin. Nah nanti udah dipilih ikan cumi ini dah. Itu suami kan, ini bang, ini bang, ini bang. Dibawa di plastik. Nah, itu di rumah bini istri tugasnya mengelola. Jadi keinginan suami ke pasar itu yang diinginkan suami. Gua beli tempe gorengnya, gua beli jengkol gorengnya, gua beli ikan cumi masaknya. Ini keinginan ini, ntar siang pokoknya ini diolah. Jadi suami membeli yang dia hobi. Mana? Itu yang dibawa dari pasar. Yang kedua, kalau laki-laki ke pasar nggak ada aurat di sana, nggak ada mata-mata jadi mata nilai jelek. Tuh, ya. Nah ini sekarang kebanyakan yang ke pasar-pasar tradisional, pasar-pasar lama, banyakan laki, banyak perempuan. Jadi ngatur masak hobinya bukan suami, karena yang ngasih duit suami. Yang dimasak yang suami gak demen. Ini apa bu, ini bu? Saya beli ini pak, mau bikin sayur apa? Sayur rebung. Tuh sayur rebung. Sayur rebung itu ya bambu yang itu disayur, dipakein apa tuh? Dipakein santan. Ya, gua ngedemen nih sayur begini. Ya terserah mas, anak-anak masih banyak yang demen. Ya, ini apa ini? Ikan layur. Aduh. Emang kenapa mas? Aku senang jengkol. Oh. Suami tanya mau makan apa? Tugas istri ngelola. Makanya dulu suami-suami yang ke pasar.
Ini yang gue beli, yang gue hobi. Lu tugasnya masak. Sekarang yang ngasih duit suami, yang beli mili-mili siapa? Tanpa nanya, si istri. Nah setelah dimasak, aduh saya gak demen sarapan ini. Apalagi saya kalau gak demen itu, aduh mohon maaf ya, bebek sampai sekarang saya gak demen itu. Mendingan ikan. Mungkin dulu orang nyohornya ayam, sekarang bebek di mana-mana aja mah. Tahu saya nggak dapat bebek dong, bebek. Bebek. Jadi si ibu, si istri itu tanya dulu, karena dia ngeluarin uang. Nanti makan apa nih? Menunya apa? Sayur asam, pakai ikan asin, bikin pete, beli pete yang agak kuning yang tua, direbus. Kemudian lalapnya pakai labu siam sama kol direbus. Waduh, beli emping mah ya. Waduh, makan habis zuhur, enak kan? Suami udah mikirin salah zuhur, tadi gue belanja ini, itu enak. Yang kedua, kalau ibu-ibu yang ke pasar, ibu lihat sendiri tukang-tukang yang ada yang jual-jualan, apalagi tuh ibu-ibu yang ngerti aurat, dia pakai daster pendek. Nah kalau dia milih-milih semuanya belanja-belanjaan yang ada di gelar-gelar, dia nongkrong tuh ibu-ibu. Tuh abang-abang demen gak tuh ibu-ibu yang pakai daster pendek nongkrong? Senang nih, bini siapa ini? Wah, bini Ustaz Mahfud. Istrinya kayak jagoan pasar, tali kutangnya kelihatan, ya Allah, daster sobek, aduh. Lah ke pasar pakai lipstik, pakai bunga di atasnya. Orang pasar udah ngeliatin tuh jamaah. Jadi dulu gitu. Saya punya kakek namanya Haji Muhammad, dia ke pasar. Ya bukan harus diganti dah, ya ibu-ibu silakan dia tahu kebutuhan cabenya, terasinya kan harus beli. Silakan, cuman pertama pakaiannya jangan sampai menyolok banget. Ke pasar kayak orang mau kondangan, pakai bulu mata palsu, pakai sedo, pakai apa lagi yang gini, pipi dijojoin, pakai sepatu roda, ngapain pasar? Ya. Kedua, tanya suami tuh, kalau memang ada suami, masak apa nih mas? Nyatet tuh di kertas kecil, makan apa sekarang enak? Itu mah bikin mah sayur bandeng. Nah sayur bandeng, apalagi beli itu mah boleh udang mah, udah catat ya. Jadi sejelek-jeleknya pasar, kenapa? Banyak dosa, banyak bohong. Itu yang jualan di pasar, mohon maaf, hampir 80% banyak yang bohong. 20% orang yang beriman yang jualan, insya Allah benar dah. Tapi kebanyakan yang mana? Bohong. Ditawar 15.000 tuh sendal, nggak dapat pak, modalnya nggak dapat. Nah, lo beli di Cibaduyut ini 13.000 ini, ada orang beli 15.000 nggak dapat modalnya, bohong tuh. Jadi jangan bohongin modal ya. Aduh, kalau kita angkat masalah bohong di pasar banyak macam mah. Tomatnya, mohon maaf nih, yang namanya itu cabenya. Kita lihat itu orang-orang yang pada nipu, pakai semprotan apa itu yang tadinya itu hijau, itu punya tomat jadi berwarna kuning dan merah. Cabai-cabai seger-seger, padahal layu-layu. Saya nggak ngerti semprotan apa itu. Maaf nih, apalagi ayam-ayam yang ada, dia beli di negara yang saya bilang itu satu kerangkeng begitu kan ada 13, ada 12, ada 10. Yang mati yang di truk itu dari Jawa, dari daerah Sunda, ada 2, ada 3, dikumpulin yang mati dalam satu tempat. Yang itu dikumpulin, ada agennya, bosnya. Yang dibeli kalau bukan orang beriman, itu yang pada mati. Bangkai hukumnya
haram. Tapi di Jakarta sini, kalau bukan orang beriman, mendingan modal dikit kecil, tapi untungnya gede, dibeli yang mati. Terus gimana? Saya punya murid banyak tukang-tukang itu. Nah Ustaz, sampai di rumah jam 1 malam Ustaz, itu yang ditaruh di air yang mendidih, itu copot semua Ustaz, nyampe kulit-kulitnya. Waduh, bersih, dikerik gitu. Jam 3 udah ini kita siap syahadat, ditaruh di area dingin. Waduh. Nah, dia punya air dinginnya, kita yang beli, kita kira dipotong saat hidup, padahal udah dalam keadaan apa? Bangkai. Apa tuh? Tiren. Hah? Tiren. Apa tiren? Ayam tiren. Ayam tiren. Mati kemarin. Oh, kira mati kemarin. Kalau duren apa? Tidak keren. Ada aja di singkatan. Iya, jamaah tuh gitu. Ya Allah, banyak tuh gitu. Mendingan kalau kita senang makan ayam, ayam apapun, Kentucky kah, opor ayam, beli yang hidup potong, lah jelas halalnya. Maaf nih, yang bisnis-bisnis di pasar banyak gitu tuh. Kita juga belanja ayam yang goreng-goreng, yang pinggir-pinggir pasar. Mohon maaf ya, banyak kan kita masih ragu, apa matinya itu bangkai, apa matinya dipotong. Tapi secara kenyataan, yang matinya bangkai sama hidup harganya beda kan? Beda. Yang bangkai lain itu, yang hidup itu si penjualnya beda. Apalagi terus kita lihat bagaimana kita makan pangsit, itu ada apanya? Ada ayamnya. Gimana tuh ayamnya? Bohong harga, bohong ini, orang hanya mengambil sejelek-jeleknya tempat pasar udah. Makanya ada doanya tuh, ya, supaya kita jangan linglung, jangan lengah. Kadang-kadang suka lengah, suka linglung. Doanya apa itu? Saya pernah tanya sama Ustadz, doanya apa? Udah, doa masuk kamar mandi. Ya, kok mau mandi? Bismillahirrahmanirrahim, ini a'udzubika minal khubusi wal lah, kok mau mandi? Kenapa? Banyak setan-setan laki perempuan situ. Iya. Kita berlindung jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita, mohon maaf, ada kan jamaah masuk pasar, akhirnya kita yang nggak niat beli jadi beli. Mungkin promosinya cakep, barang-barang cakep kita lihat. Apalagi ada lagi itu dulu di negara asing itu, yang apa namanya itu, yang jam apanya tuh, yang dilelang gitu. Siapa yang berani belanja ini, jam tangan ini, ayo dari mulai 50.000 turun sekian. Saya Pak. Ya salam, 3 hari itu pakai jam mati, tas ini. Siapa yang duluan Pak? Ayo, ini harga sekian 100.000, turun. Saya Pak. Jadi banyak orang pada nipu, banyak orang pada bohong, banyak orang pada khianat. Di mana itu? Yang jual gitu juga lagi. Yang jual kadang-kadang salah satu tukang kue apa tuh yang dibakar pakai api tuh. Itu tukang serabi, tukang kue pucur. Ya Allah, saya bilang, Mbak, jangan begini caranya. Taruh tempat gitu, kipasin. Nah, taruh di aspalnya itu belokan jalan pasar kan. Nah, dia yang kipasin dalam keadaan nongkrong, ibu-ibu. Ya salah, pantas yang jualan Pak Haji depan hilang. Ya ada. Enggak yang jual, enggak yang membeli. Itu makanya sejahatnya tempat pasar. Ya. Wa khairul biqa masajiduha. Wow, secakap-cakapnya, setenang-tenangnya adalah masjid-masjidnya. Yang berikutnya, Nabi bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah, bila salah seorang masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk dulu, hatta yusolli rakaatain, sampai yang datang itu sholat 2 rakaat. Itu Nabi yang selalu
memperhatikan jamaah, terutama di hari Jumat. Ada orang sholat Jumat masuk ke masjid duduk langsung. Rasulullah lihat itu. La tajlis, gum, sholli rak'atain. Jadi menandakan Nabi khutbah Jumatnya memperhatikan jamaah yang tidur, yang bicara. Itu sampai datang baru tuh. Dulu di dekat sini nih, di dekat jalan apa itu namanya, Binares, Pisangan, ada situ namanya jamaah sih nggak ngalaminnya, Mualim Sodri namanya. Rumahnya dekat Pasar Enjo itu, dekat Masjid Mawardiah. Itu mualim itu dia kalau khutbah bawa teks, bawa buku. Saya contohin bawa bukunya. Sebelum dibaca, sebelum alhamdulillah bawa ini. Dilihat dulu jamaah. Saudara, jangan tidur ya. Bapak sekalian, jangan tidur. Saya baca khutbah ya. Orang yang gini semua. Sayang saya baca khutbah, kalian tidur. Coba itu nyanyi dan jangan tidur. Mas jangan tidur mas. Baru udah selesai semuanya, begini semuanya. Baru alhamdulillah. Ini salah satu sempurnanya khutbah Jumat dan sholat Jumat. Bila kalian dengar khutbah Jumat, jangan tidur. Hebat gitu. Ini kita khotib kita ngasih tahu kagak, khotibnya kadang-kadang lemah lembut. Emang di luar panas, di dalam aslinya dibesarin. Waduh, alhamdulillah. Jangan nyenderin. Dari awal pembukaan khutbah sampai selesai. Masalah apa tadi? Khutbahnya tahu nggak tahu tidur. Sayang itu. Jadi khotibnya itu Mualim Sodri gitu. Saudara, jangan tidur. Jangan tidur. Digini, ditanya untuk khotibnya, jangan tidur. Gitu. Boleh tuh. Mana kalau di masjid Babu Salam dia begitu. Ustaz, ngapa itu dia? Saudara, apa Ustaz? Enggak, gua nanya ini tidur. Jadi supaya jamaah supaya jangan tidur. Ya. Dulu ada yang begitu tuh jamaah. Kalau nggak salah, siapa tuh kiai apa yang udah meninggal dunia begitu sama. Mohon jamaah, saya akan bacakan khutbah. Jangan tidur, coba jamaah sekalian. Nah ini kita masuk ke masjid, jangan langsung duduk. Nabi itu perhatian, coba kalian sholat 2 rakaat. Tapi ada riwayat mengatakan kalau kita mungkin jadi masalah orang jadi kurang konsentrasi dengan khutbah, duduklah. Kata Imam Ghazali, penggantinya ada. Mungkin nggak sholat, mungkin ganggu nggak orang, nggak sholat 2 rakaat. Kadang-kadang datang mau di depan, udah datang sholat. Ente nggak tahu sih, kok nanti kalau ente datang belakangan, sholat di belakang, sholat 2 rakaat, di orang kamu perhatiin, udah sholat di depan, sholat, ngangkang begitu kayak kiper. Orang merhatiin dia, karena ini hukumnya sunnah. Ada penggantinya. Kalau kita nggak memungkinkan atau khotibnya ini dikit lagi, apa penggantinya? Baca 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah, pelan-pelan aja. Ulama mengatakan pengganti kamu nggak sholat tahiyatul masjid karena sikonnya udah mepet banget, udah bacanya. Yang kenceng-kenceng bacanya, Subhanallah, alhamdulillah, ganggu juga jemaah. Pelan-pelan aja. Pengganti kita nggak memungkinkan sholat tahiyatul masjid. Tapi gimana Ustaz? Lebih hebat mana? Sholat dong. Kalau kita ada ke Masjidil Haram, beda lagi dia. Kalau masjid-masjid yang nggak ada Ka'bahnya, sholat 2 rakaat. Kalau Masjidil Haram, yang lebih abdul apa? Tawaf. Pengganti menghormati masjid. Kalau nggak memungkinkan, sholat 2 rakaat.
Kemudian kita lanjutkan lagi, Nabi bersabda, irtafatil masajid syakiyatan. Masjid penghuninya malaikat ngadu, ngeluh, ngedumel min ahliha, dari sebab orang yang ada di masjid itu, penjaga masjid ngadu sama Allah. Kenapa itu? Alladzina yatakallamuna bikalamid dunya. Sebabnya itu malaikat-malaikat udah kewalahan, udah enak lihat orang-orang masjid pada ngomong masjidnya, kongkonya ngobrol, yang ketawa-ketawa, yang pada ngerokok. Ini penjaga masjid naik, patas takbiluhal malaika, malaikat yang lain yang lebih mulia lagi menghadapi ini malaikat. Patakulu, ada apa? Mana jaga di masjid Babu Salam? Kenapa Babu Salam? Ada jaga di masjid Al-Huda? Kenapa? Banyak ribut, banyak ngomong dunia, banyak. Aduh. Kata malaikat yang ada di langit, patakulu irji'i, kalian kembali. Faqad bu'isna bihalakim, kami dibangkit untuk mencelakakan mereka. Agak ada manfaatnya mereka. Nanti kami akan datang ke masjid itu. Malaikat-malaikat yang lebih tinggi pangkatnya turun menuju masjid itu, mereka melihat di situ. Ya, artinya bihalakihim, yaitu mereka itu dibinasakan, dihancurkan. Ya memang dihancurin, bisa dicelakain, apa hal-halnya itu jadi rugi dan lain sebagainya. Ya, ini masjid Allah, ini rumah Allah. Apalagi di masjid orang ditembakin, ya maaf, ya Allah. Bicara sekarang Palestina ini memang kejam nih orang kafir, ya maaf. Kita cuma bisa doa kunut, Allah, gimana mereka-mereka yang setelah saudara kita nangis tadi, Ustaz Muhaimin doanya cakep tuh. Ya, kita bisa apa di dunia ini, di Jakarta? Mana saudara-saudara kita yang mempertahankan Masjidil Aqsa, mereka nggak ngerti orang kafir sengaja tuh, ya didatang ke masjid, dia pakai sepatu, ya Allah. Dulu pernah terjadi di zamannya siapa tuh, tahun 84, di zamannya Amir Biki di Cakung. Itu gara-gara, wah panjang urusan itu. Gara-gara seorang dari bagian ABRI itu, polisi, masuk ke masjid tanpa pakai, waduh rame. Itu penyebab terus penjalanan sampai terjadinya itu Tanjung Priok. Awalnya begitu. Umat Islam rasa sakit hatinya bila rumah Allah dikotorin, ya mah. Dikasih tahu udah malah melawan, wah itu tuh. Mudah-mudahan mereka yang begitu dapat nilai mati syahid. Terus berpanjang. Saya hadir tahun 84. Ya, awalnya dari situ. Kemudian ada lagi, apalagi Nabi menyatakan, man asraja sirajan, siapa yang menyalakan lampu bil masjid, di masjid, menyalakan doang. Trek, kalau dulu kan nyalain bener, pakai korek api. Kena lampunya dulu, lampunya itu tempel. Sekarang tinggal tek nyala tuh. Yang nyalain doang, apalagi di lampu. Ini Pak Haji Aris Andika nih. Siapa orang menyalakan lampu, apalagi beli ini, dianya udah meninggal dunia. Itu lampu mayaduru fil ain, lam tazalil malaika tastaghfiru lahu ma dama dzalika dau'u fil masjid. Selama ini terang, selama orang semuanya kelihatan semuanya, selama ini masih berada, itu malaikat minta ampunan kepada orang yang nyalain. Bagaimana yang beliin? Beruntung. Kita iri. Kita sirik dah, iri orang-orang yang punya barang yang dibelikan masih bermanfaat. Ini namanya shadaqatin jariyah. Ini termasuk juga. Ya Allah, banyak. Dianya udah pada wafat, lampunya masih ada. Yang minta ampunan siapa? Bukan kiai, bukan habib. Yang minta ampunan malaikat memintakan ampunan untuk orang itu tuh. Selama ini lampu masih bermanfaat, selama cahaya itu masih ada yang nyalain. Nggak sia-sia di rumah Allah. Ada bohlam mati, Pak, ada itu enggak?
Apa itu? Tangga besi. Pak, saya akan belikan dulu di sana dekat terminal, dibeliin. Selama itu lampu masih terang. Itu yang minta ampunan dosa kita. Siapa yang minta ampunan? Bukan kiai. Siapa itu? Al malaikatu tastaghfiru lahu. Malaikat minta ampunan. Makanya di Mekah Madinah, waduh, tuh lampu-lampu yang hebat itu. Malamnya kayak siang jemaah. Ya, mereka lihat ini hadis, nyalain lampu, manfaat banget. Bagaimana yang membelikan lampu? Berebut kita kalau lampu yang mati, saya beli dah, saya beli. Di kadang-kadang di musola nggak ada yang perhatiin, musola udah gelap, lampu udah ngeriap. Paling lampu yang kecil-kecil nggak sampai 7 juta kali ya. Ya Allah, ini lampu begini nih. Ya, nggak ada yang nggak ada inisiatif. Coba pagi jam 9, coba bisa angkat ini nggak? Ya mas kasih duit kalau bisa. Nah dia mau tuh bantuin. Punya tangga ini nggak? Tangga besi itu. Naik mas ya mas, saya akan beli ini ya. Nanti kasih bakal makan warung Padang nih sekedar untuk dia girang. Bisa beli lampu gini ya? Bisa pak. Pahalanya gede ya pak, pahalanya besar. Yang minta ampunan siapa? Malaikat. Itu lampu di masjid. Ya. Kenapa? Karena di masjid banyak orang yang bersedekah, banyak orang baca Quran. Tapi kalau itu lampu bakal maksiat, ente beli lampu di tempat diskotik, sama dosanya. Tuh, ente nggak berbuat dosa gara-gara lampu ente tuh. Kita di depan rumah di gang samping, orang pada main gaplek, pada main apa lagi, catur, pada main judi, lampu kita di situ. Kita ikut serta, bersekutu, kerjasama, berbuat dosa. Jadi gimana supaya kita nggak bener? Lampunya matiin. Biar gelap. Kalau bisa itu mulai habis maghrib siram biar banjir, biar mereka nggak main apa, gaplek di situ. Pada betah lampu diterangin, dibikin susu kopi, dibeliin itu martabak telur. Betah nggak jadi main gaplek di situ? Bapak nggak main gaplek pak, nggak main catur. Jadi gara-gara mereka betah, bapak tuh penyokong utamanya. Masjid orang pada itikaf, pada baca Quran, gara-gara lampu bapak dapat pahalanya. Nah sekarang giliran ini nih menggelar tikar atau hambal. Man basata hasiran, siapa orang menggelar ini tikar atau ambal, karpet fil masjid, di masjid, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu. Malaikat minta ampunan kepada orang yang menggelar. Apalagi beliin, menggelar tuh, minta ampunan malaikat. Madama dzalikal hasir fil masjid, selama itu tergelarnya itu masih tetap orang pada duduk. Masih ada lagi dikit lagi. Man akhraja qadiratan, siapa yang mengeluarkan kotoran minal masjid, dari masjid. Kotoran apa? Kayaknya banyak apa dari jemaah? Kuku kadang-kadang. Yang suka iseng-iseng itu tuh kulit kaki. Diginiin orang Islam lagi khutbah Jumat, dia gini-gini dibuang di masjid. Kita lagi rukuk, lagi sujud, ini apa? Ya Allah, kuku. Ya Allah, kulit kaki. Kita ambil itu mungkin tisu, nah taruh kumpul buang. Jangan ngandelin siapa? Ngandelin petugas, nunduk tangan kayak ada kotoran tuh di masjid loh. Yang sering banget kalau di musola itu maaf nih, kotoran kucing. Ini kan simpang siur, ada kucing, dia buang kotoran di tengah, mau ikut bukan main. Nah kita bisa sholat siap. Wah, ambil plastik, ambil karton, kardus, kita ini buang, pahalanya besar. Makanya kita emang geli juga suruh orang, itu di masjid itu, merebut itu masjid. Siapa orang yang mengeluarkan kotoran dari masjid, biqadri ma yaduru bil air, selama itu kotoran hilang, nggak ada lagi. Akhrajahullahu ta'ala min a'dami dunubi, Allah keluarkan, Allah bersihkan dosa yang paling besar di dirinya, karena dia mengeluarkan kotoran di dalam masjid. Terakhir, la taj'alu masajidakum katuruk, jangan kau jadikan masjid bagikan jalanan, cuma nembrang doang. Ya Allah, mendatang doang, ya salah, nggak sholat, nggak apa.
Lihat jam doang dari masjid. Mau lihat jam, saya nggak mau jam. Oh jam 2 pulang. Subhanallah. Ada orang yang ke masjid cuma menumpang buang air doang, keluar, nggak sholat, mencuci muka doang, pulang. Jangan kau jadikan itu masjid, bagikan jalanan yang tumpang duduk doang, pulang. Itu masjid dibangun untuk ibadah. Cukup dah jamaah bab masjid kita selesaikan. Insya Allah Sabtu akan datang tentang keutamaan bersurban. Nah, pakai sorban tuh. Insya Allah Sabtu akan datang dah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa rajiya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa darani. Terakhir ya Rasulullah salamun ya rafi asyani wa darani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.